Cek.
sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
para nabi Engkau telah bersabda, dan pada diri Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, sabda-Mu benar-benar Kau berikan sepenuhnya. Kami bersyukur atas sabda hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit, dan memohon kepada-Mu dengan rendah hati, bukalah mata kami terhadap Dia yang hidup mendampingi kami. Bukalah telinga kami terhadap Dia yang berbicara kepada kami dalam Injil-Nya. Bukalah budi kami agar dapat mengimani dan mengamalkan isi kitab suci sebaik-baiknya. Berkatilah semua yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar dari sini.
Demikianlah sabda Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku ya Tuhan, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terangkanlah kitab suci kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel." Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati seperti
yang telah dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Berkenaan dengan bacaan-bacaan suci hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan dua hal untuk mendalami bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan dalam perayaan hari Minggu Paskah yang ke-3. Poin yang pertama, Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Injil yang dibacakan pada minggu-minggu mulai dari hari Paskah dan sesudah Paskah berkisah tentang penampakan Yesus. Penampakan itu mau menegaskan bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Yesus yang menampakkan diri itu adalah Yesus yang sudah dimuliakan. Karena kemuliaannya sebetulnya Yesus tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, mata manusiawi kita, tetapi dengan bola mata iman. Dan dengan pertolongan rahmat Allah, kita boleh menyadari dan mengalami kehadiran Kristus yang telah membawa kemerdekaan sejati kepada setiap orang, setiap kita yang percaya. Sebagai orang-orang yang percaya, kita pun diundang oleh Kristus yang bangkit untuk mengalami, untuk berkedalaman, sekaligus percaya akan Kristus
yang telah bangkit jaya. Tentunya melalui pengalaman dan perjumpaan pribadi dalam berbagai dinamika hidup beriman kita masing-masing. Sebab banyak paham, banyak aliran yang masih ragu, bahkan tidak percaya akan kebangkitan Kristus Tuhan. Harap kita tidak, ya. Itulah sebabnya Santo Ignatius dari Antioquia berpesan kepada semua orang percaya, khususnya semua orang Katolik. Dia katakan begini: tutuplah telingamu rapat-rapat bila ada orang yang mengajarkan kepadamu tentang Allah yang sudah mati dan tidak akan hidup lagi. Tetapi sebaliknya, sendengkanlah telingamu dan bukalah pintu hatimu bagi Dia yang berbicara tentang Allah yang hidup, yang telah membangkitkan Kristus Tuhan dari alam maut. Kristus hidup dan kita pun hidup berkat iman. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih, selanjutnya iman yang mantap mengembalikan manusia. Ketika kita memiliki iman yang mantap, kuat, akan mengembalikan kita orang percaya kepada firdaus, kepada kebahagiaan, kepada kekuatan, kepada sumber hidup, yaitu Tuhan sendiri. Misteri Paskah dapat membawa berkat, kekuatan, dan perubahan bagi hidup kita bila kita memiliki iman yang tanpa ragu akan kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, bisa saja terbuka kemungkinan bahwa ketika kita mengalami pengalaman buruk dalam hidup, seperti pandemi COVID-19 yang kita alami, mungkin banyak orang beriman mulai ragu dan mulai tidak percaya. Allah dibilang maha baik, tetapi ini malapetaka dalam hidup, rasa-rasanya laju terus. Allah itu maha penyayang, tetapi penyakit yang saya alami ini tidak pernah membaik, bahkan tambah parah. Dan berbagai ungkapan lainnya, ya, bisa ditambahkan sendiri. Mungkin juga ada pengeluhan-pengeluhan pribadi kepada Kristus, kepada Tuhan, ya, dengan tidak ada perubahan yang kita alami, dengan aneka persoalan yang kita alami dalam hidup. Tetapi ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, hanya orang yang mempunyai bola mata iman, berpengharapan kokoh, memiliki kasih yang tak pernah pupus, yang mampu melihat betapa dahsyatnya karya agung Allah dalam aneka pengalaman hidup, termasuk pengalaman yang tidak menggembirakan. Bagaimana dengan kita, umat paroki Maria Bunda selalu menolong Kambat Jawa? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mau ke Emmaus atau ke Yerusalem? Menurut kata bijak, dikatakan ketika Anda frustrasi dan stres dalam hidup lantaran persoalan hidup yang kelihatan sulit dibendung, maka untuk sementara waktu ambillah jarak dengan persoalan itu, dan sebagai orang beriman serahkanlah semuanya dalam penyelenggaraan ilahi. Pengalaman dua murid seperti dikisahkan dalam Injil yang pulang ke kampung Emmaus lebih sadis, sebab mereka bukan saja ambil jarak dengan persoalan, tetapi lari dari masalah. Mengapa? Karena kedua murid itu tidak memahami dengan benar apa yang Yesus pernah sampaikan selama masih bersama-sama dengan mereka. Mereka berpikir Yesus akan memimpin mereka keluar dari penjajahan Romawi saat itu, tetapi kenyataannya
Yesus malah ditangkap dan dibunuh dan dihukum mati. Pemahaman yang salah mempengaruhi tentunya kepercayaan mereka, sehingga mereka melakukan juga tindakan yang salah dengan meninggalkan Yerusalem. Itulah sebabnya harapan hidup mereka berantakan, hancur berkeping-keping, tiada lagi sandaran hidup tidak punya arti lagi. Yesus, guru andalan mereka, telah mati secara sadis di atas kayu salib. Semuanya sudah berakhir. Dan mereka mengambil keputusan keluar dari persekutuan persaudaraan para rasul dan para murid di Yerusalem dan kembali ke kampung halaman. Kembali ke kampung berarti kembali ke dalam realitas hidup lama. Kembali rindu untuk kembali dalam cara hidup sebelum mengenal Yesus, di mana hal-hal duniawi saling berebut posisi di dalam hati dan pribadi manusia. Ingin kembali ke Emmaus, artinya ingin kembali ke rumah. Itu berarti mau meninggalkan Yesus, menutup hati terhadap kabar gembira. Akibatnya galau, takut, cemas, tidak ada ketentraman di hati. Karena yang membuat hati enak, yang membuat hati gembira bukan kompetisi, melainkan kasih sayang. Juga untuk merangkul sebuah kegembiraan untuk melangkah maju, orang harus senantiasa tinggal di dalam Christian Brotherhood, ya. Persaudaraan Kristiani harus senantiasa ada di dalam persaudaraan, saling menguatkan satu akan yang lain, sehingga beban hidup model apapun yang dialami, orang tetap menatap masa depan dengan gembira. Menarik bahwa ketika sedang menuju pulang kampung, kembali kepada cara hidup yang lama, Yesus peduli dengan keadaan kedua rasul itu, kedua murid itu. Yesus tidak mau lagi mereka menjadi orang kampungan. Yesus datang berjumpa dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka, berjalan bersama mereka. Hati mereka gembira. Akhirnya mereka mendesak Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Seperti dikatakan dalam Injil, pada saat itulah mereka mengenal Yesus. Saat itulah saat berahmat, bola mata duniawi mereka tersingkap, terbuka, dan mereka mengenal dan menatap Kristus yang bangkit dengan bola mata iman. Dikatakan dalam Injil, hati mereka berkobar-kobar. Kedua murid mengalami satu proses pedagogi menuju kepada penglihatan dan pengenalan akan diri Kristus sebagai kebenaran dan kehidupan sejati. Dan begitu mengenal Kristus Yesus, dikatakan kedua murid dengan hati gembira langsung kembali ke Yerusalem, langsung kembali ke dalam Christian Brotherhood, persaudaraan Kristiani, dan siap menjadi saksi kebangkitan Kristus yang tersalib, mati, dan bangkit dengan mulia. Mengambil keputusan kembali ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara-saudari, artinya kembali kepada realitas salib. Berani bersaksi, itu berarti harus berani berkorban, dan taruhan akhirnya adalah salib.
Dan hanya melalui saliblah kita dimuliakan bersama dengan Kristus Tuhan. Dengan demikian benarlah kata seorang penulis spiritual, di ujung duri ada kasih, di ujung pengorbanan salib terpancar sinar kehidupan baru bagi sebuah dambaan baru. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih, salib adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sebab berkat Paskah Kristus, salib akan tetap berdiri walaupun dunia dan seisinya berubah-ubah, termasuk walaupun dunia dilanda wabah, pandemi COVID-19. Misteri salib, misteri Paskah, penebusan Kristus Tuhan tetap mengantar orang beriman kembali ke Yerusalem, kembali dalam persekutuan dengan Tuhan, kembali dalam persaudaraan Kristiani, karena hanya pada Dialah ada penebusan berlimpah-limpah dan kita orang percaya mengalami kemerdekaan, mengalami kegembiraan batin. Misteri salib akan tetap bersinar walau hati manusia kabur, senja seperti dua murid dan gelap. Peluklah salib, dan memeluk salib adalah cara yang terbaik untuk menyatukan segala pengalaman hidup dengan Dia yang telah menang, yang telah membawa kemerdekaan bagi kita yang percaya. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku terkasih yang bersekutu dalam perayaan Ekaristi ini, dan Bapak Ibu umatku sekalian yang merayakan Minggu Paskah ketiga di rumah masing-masing yang saya cintai. Mari dalam keheningan batin kita merasakan, mengalami Kristus yang bangkit, yang selalu hadir mendampingi kita, memberikan kita harapan baru untuk tetap berkanjang di dalam iman dan berjalan dalam menggapai cita, merangkul cinta abadi. Ketika Anda dan saya galau, takut dan cemas, desaklah, paksalah Kristus penebusmu untuk tinggal bersama-samamu. Tuhanku, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ingat, hanya orang yang mempunyai bola mata iman, berpengharapan kokoh, memiliki kasih yang tak pernah pupus, yang mampu melihat betapa agungnya karya Tuhan yang hadir di dalam setiap pengalaman hidup, termasuk pengalaman yang tidak menggembirakan, yang tidak membahagiakan. Semoga dengan pewartaan sabda Allah dan renungan sederhana ini membantu pemahaman kita untuk bangkit, tidak senantiasa kecewa di dalam hidup, tetapi selalu menatap hari baru bersama Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita menuju kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, sesudah kita digembirakan oleh sapaan sabda Allah, mari kita bangkit berdiri, kita menegaskan kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian.
mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, doa umat, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku terkasih, Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa kami agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Sertailah tenaga kesehatan dan semua orang yang terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Engkau dan mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang terhimpit akan kesulitan hidup, ya Bapa, tumbuhkanlah dalam hati kami kasih persaudaraan dan rasa solidaritas, senasib sepenanggungan dengan semua saudara yang mengalami kesusahan. Dengan uluran tangan Bapa, kami berharap dapat membangun persaudaraan di tengah keprihatinan untuk memandang, menolong, mengasihi orang lain sebagai saudara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, pandanglah kami semua dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Curahkanlah kasih-Mu atas kami, bentengilah dan peliharalah kami segera, agar kami segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit karena wabah ini dari berbagai penyakit. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu dan menghibur serta meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ingin sejenak kita menyampaikan wujud-wujud pribadi kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Murah, ingatlah akan semua orang yang kami kasihi, semua orang yang kami kenangkan, kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Ingatlah dan ulurkanlah tangan kasih-Mu kepada seluruh umat-Mu di seluruh keuskupan ini, khususnya di wilayah paroki ini, yang rindu untuk bersatu kembali dalam persekutuan Kristiani dalam perayaan Ekaristi. Pandanglah kerinduan hati mereka dan ulurkanlah tangan kasih-Mu, berikanlah apa yang mereka harapkan daripada-Mu. Marilah kita mohon. Ingatlah akan saudara kami, Bapa terkasih Gabriel Marcel Umbukoba yang merayakan ulang tahun yang ke-42. Lanjutkanlah karya pemeliharaan-Mu untuk perjalanan hidupnya di hari-hari yang akan datang, dan semoga ia menjadi berkat
bagi orang lain. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa kami yang Maha Murah, inilah doa-doa dan harapan hati kami. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpuji langit Tuhan Allah semesta alam, mengucapkan syukur sama bersahaja. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putramu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat yang kudus. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, para murid mengenal kembali Yesus Kristus di dalam membagi-bagikan roti. Perkenankanlah kami juga mengenal kembali Putra-Mu yang menjadi bekal hidup dalam perjalanan menuju tanah air surgawi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
dan sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafat-Nya, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Oh, wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Edmund, dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria, bersama Santo Yosef mempelainya yang tulus hati, bersama para rasul, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita,
dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Paskah Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Semoga berjamlah terus memberikan kita kehidupan abadi. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus
yang telah mengorbankan seluruh dirinya demi cintanya yang abadi bagi setiap kita yang percaya, maka berbahagialah kita diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Doa komuni batin bersama-sama. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Doa mohon pembebasan dari pandemi COVID-19. Bersama-sama. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, daripada mula seluruh alam semesta ini menerima energi, eksistensi dan kehidupan, kami datang kepadamu memohon belas kasihan, karena saat ini kami masih hidup sebagai manusia yang rapuh dalam menghadapi epidemi virus baru. Kami percaya Engkaulah yang menentukan arah perjalanan sejarah manusia, dan cinta-Mu dapat mengubah kami menjadi lebih baik. Apapun kondisi manusia, inilah mengapa kami mempercayakan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit dan keluarga mereka kepadamu, untuk misteri Paskah membawa keselamatan dan kelegaan bagi tubuh dan jiwa mereka. Bantulah setiap anggota masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan mereka dengan memperkuat semangat solidaritas satu sama lainnya. Kuatkanlah dokter dan pekerja medis, pendidik dan pekerja sosial dalam melaksanakan tugas mereka. Engkaulah yang memberi kenyamanan ketika kami lelah dan dukungan ketika kami lemah. Dengan perantaraan Perawan Maria, jauhkanlah kami dari segala cobaan. Bebaskan kami dari epidemi terjadi saat ini, dan biarlah kami dapat melanjutkan pekerjaan kami seperti sedia kala dengan tenang dan memuji-Mu dan berterima kasih dengan hati yang terbarukan. Kami percaya dan memohon kepadamu dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin.
Bersama-sama kita doa bagi pembangunan gereja paroki MBSM Kambajawa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengampun kami umat-Mu di paroki Maria Bunda Selalu Menolong, menjadi satu kawanan, satu gembala. Engkau selalu menghendaki kami hidup rukun, bersatu padu, giat membangun iman dan takwa kepadamu. Kami mohon, berilah kami roh persatuan, supaya sehati jiwa dalam doa dan karya, sehingga kehidupan kami diliputi dan dihembusi oleh roh persatuan dan persaudaraan sejati. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, dalam rahmat kebersamaan dan persatuan itu, kami ingin membangun gedung gereja baru di pusat paroki ini, sebagai bait kudus-Mu, tanda kehadiran-Mu di tengah kami, dan tempat di mana kami semua mewujudkan kesatuan dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Maka kami mohon, berkatilah segala rencana dan usaha kami dalam proses pembangunan gedung gereja baru, mulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir. Rahmatilah dengan berkat-Mu semua umat paroki kami, panitia pembangunan, para donatur, dan semua pihak yang akan membantu kami dalam proses pembangunan gedung gereja paroki yang baru ini. Bunda Maria, Bunda yang selalu menolong, bantulah kami dengan doa-Mu, agar harapan dan keinginan umat-Mu untuk memiliki gereja baru dapat terwujud. Ya Bapa yang penuh kasih, inilah doa dan harapan hati kami. Dengarlah, kabulkanlah demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu di antara wanita, dan terpujilah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Para murid mengenal kembali Yesus ketika Ia membagi-bagi roti. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha murah, sumber iman kepercayaan kami, jadikanlah kami saksi-saksi kebangkitan Putra-Mu terkasih. Semoga kami dapat memahami kitab suci dan janji kehidupan, dan buatlah kami menatap dan gembira karena Engkau tak akan pernah meninggalkan kami. Jadikanlah kami pembawa kabar gembira Kristus Putra-Mu, dimanapun kami Engkau utus. Berkatilah semua yang kami doakan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Sebelum menutup perayaan Ekaristi ini, saya ucapkan banyak terima kasih pada semua petugas liturgi, lektor, pemazmur, organis, para suster yang menghias, menata dengan bagus. Baik juga dengan COVID ini, kita bisa lihat kebolehan mereka menata, menghias, bagus sekali. Mulai dari hari pertama mereka hias itu, ternyata Suster Siska itu jago sekali merangkai bunga. Ya, terima kasih Suster. Iya. Terima kasih untuk Om Adi dan Pak Rio yang telah mempersembahkan diri dengan baik sekali, sehingga Bapak Ibu umat beriman sekalian, khususnya umat paroki MBSM, boleh mengikuti perayaan Ekaristi. Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah tentunya melihat saya di sini, ya, mewakili Romo Nasar, Romo Yosef, terimalah salam dan hormat kami. Kami sangat kangen juga berjumpa, bersatu kembali dalam persekutuan, tetapi kita masih terikat dengan aturan, ya. Nama-namamu tetap tercatat, tetap kami sebutkan dalam doa-doa kami setiap kami merayakan Ekaristi Kudus. Selamat berhari Minggu, mari kita senantiasa menjaga apa yang menjadi perintah dari keuskupan maupun dari pemerintah, supaya kita mengalami bersama yang baik. Kita harap dalam waktu yang tidak lama wabah ini boleh berakhir, sehingga kita boleh bersama lagi seperti semula. Untuk itu mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, siara hidupmu di hari-hari yang akan datang, oleh dukungan doa Maria Bunda selalu menolong kita, dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Untuk itu kita semua diutus. Amin.